Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudia Azmi dari Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan. Hari ini saya akan memaparkan mengenai mata kuliah Kultur Jaringan. Adapun mata kuliah Kultur Jaringan, capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini antara lain capaian pembelajaran jurusan yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai pengetahuan umum tentang prinsip-prinsip kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen sumber daya lahan, manusia, dan lingkungan sehingga mampu mengimplementasikan dalam dunia kerja. Kemudian yang ketiga, capaian pembelajaran mampu menerapkan teknologi budidaya tanaman yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan yang dilandasi pada penguatan ilmu-ilmu dasar, agronomi, pemulihan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, dan sosial ekonomi pertanian yang sesuai dengan GAP atau Good Agriculture Practice. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaira yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Selanjutnya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyesuaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini antara lain mahasiswa mampu memahami pengertian, tujuan, kelebihan, dan kekurangan dalam kultur jaringan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami sejarah dan terminologi kultur jaringan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip dan tahapan kultur jaringan. Kelima, mahasiswa mampu memahami faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kultur jaringan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang tipe-tipe dasar mikropropagasi. Mahasiswa mampu memahami karakterisasi, nutrisi, dan komposisi media kultur jaringan. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang aklimatisasi. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kultur jaringan pada berbagai tanaman, khususnya tanaman perkebunan. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kultur protoplas. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kultur antar. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang teknik kultur jaringan untuk tanaman toleran. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang teknik kultur jaringan untuk tanaman bebas patogen atau virus. Deskripsi singkat mata kuliah ini. Deskripsi singkat mata kuliah kultur jaringan ini mempelajari tentang ruang lingkup kultur jaringan, pengertian, tujuan, kelebihan, dan kekurangan kultur jaringan, sejarah dan terminologi kultur jaringan, prinsip dan tahapan kultur jaringan, faktor-faktor yang mempengaruhi kultur jaringan, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kultur jaringan,
tipe-tipe dasar mikropropagasi, karakterisasi nutrisi, dan komposisi media kultur jaringan. Aklimatisasi kultur jaringan pada berbagai tanaman, khususnya tanaman perkebunan, kultur protoplas, kultur anter, teknik kultur jaringan untuk tanaman toleran, dan teknik kultur jaringan untuk tanaman bebas patogen atau virus. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran ini antara lain metode ceramah, tanya jawab, bisa melalui online dan offline. Online bisa menggunakan Zoom dan Google Meet, sedangkan offline itu biasanya di ruang kelas. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah ini antara lain mahasiswa yang pertama dapat menjelaskan kontrak perkuliahan yang meliputi tujuan mata kuliah, etika perkuliahan, tugas dan penilaiannya. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian tujuan, kelebihan, dan kekurangan kultur jaringan. Mahasiswa mampu mengetahui perkembangan teknologi kultur jaringan tanaman ditinjau dari perspektif sejarahnya dan mampu memahami beberapa terminologi penting dari kultur jaringan. Kemudian, mahasiswa mampu mengetahui prinsip-prinsip dasar dalam penerapan kultur jaringan, memahami tahap-tahap dalam kultur jaringan tanaman. Kemudian, mahasiswa mampu mengetahui faktor penting yang menjadi penentu bagi berhasil atau tidaknya upaya regenerasi tanaman melalui teknik kultur jaringan. Mahasiswa mampu mengetahui faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap keberhasilan upaya perbanyakan tanaman melalui sistem kultur jaringan. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui tipe-tipe dasar dari mikropropagasi. Mahasiswa mampu mengetahui kebutuhan nutrisi jaringan di dalam kultur in vitro dan mengetahui komposisi media kultur jaringan. Kemudian evaluasi tengah semester. Setelah evaluasi tengah semester dilakukan pembelajaran kembali dengan indikator, mahasiswa mampu mengetahui proses pengakaran dan aklimatisasi planglet hasil kultur jaringan, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan aklimatisasi, kemudian memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tahap aklimatisasi. Mahasiswa mampu mengetahui teknik kultur jaringan pada beberapa tanaman perkebunan. Mengetahui perbedaan teknik kultur jaringan dari segi komposisi media dan cara pengkulturannya. Kemudian mahasiswa mampu memahami teknik kultur protoplas. Mahasiswa mampu memahami teknik kultur anter. Mahasiswa mampu memahami teknik kultur jaringan untuk menghasilkan tanaman yang toleran. Kemudian terakhir, mahasiswa mampu memahami teknik kultur jaringan untuk tanaman bebas patogen atau virus. Setelah dilakukan 15 kali pertemuan, kemudian dilakukan evaluasi akhir semester, di mana menentukan kelulusan dari mahasiswa. Demikian penjelasan singkat mengenai RPS kultur jaringan. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini. Kemarin kita sudah mempelajari tahapan dalam kultur jaringan. Ada yang masih ingat apa saja tahapannya? Tahap aklimatisasi ini tahap yang keberapa? Tahap ke-6, Bu. Oke, tahap ke-6 apa saja, Aul, tahapannya? Tahap pertama pembuatan media. Selanjutnya inisiasi, sterilisasi, multiplikasi, pengakaran, dan yang terakhir aklimatisasi, Bu. Oke. Nah, masih ingat apa itu aklimatisasi? Aklimatisasi, Bu, kegiatan pemindahan eksplen dari tempat aseptis ke tempat kebedengan, Bu. Bedengan, ada yang lain? Yang lain apa? Maya, Bu. Ya. Jadi Mana Maya? aklimatisasi itu ialah seperti tanaman itu menyesuaikan ke lingkungan yang awalnya ke lingkungan yang baru. Contohnya misalnya kayak kita nanam pertama di lab, lalu kita pindahkan ke rumah kaca, lalu kita pindahkan ke ruangan terbuka. Contohnya seperti lahan gitu, Bu. Oke. Ada yang lain? Enggak, Bu, saya, sama Bu. kayak Aulia tadi. Siapa tuh? Rizky. Ya, Bu. Ya, silakan Rizky. Aklimatisasi merupakan suatu upaya menyesuaikan fisiologi atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan. Yang lingkungan baru yang akan dimasukinya. Contohnya itu kita menanam di dalam ruangan, lalu kita pindahkan ke lapangan gitu, Bu, ke lahan. Ya. Ya, jadi hampir sama ya yang dibilang teman-temannya tadi, perpindahan atau proses pemindahan planlet kita sebut kalau dalam kultur jaringan. Jadi jangan lupa ya istilah-istilah kultur jaringan, jangan disamaratakan dengan ini di lahan. Nah, planlet, pemindahan planlet dari lab ke tempat lapangan atau ke in vivo. Jadi in vitro ke in vivo. Lingkungan yang terkendali dengan berpindah ke lingkungan yang tidak bisa dikendalikan. Kalau di lapangan kan kita tidak bisa mengendalikan ya suhunya berapa, curah hujan, kelembaban. Nah, kalau di lab kan kita bisa mengaturnya. Sehingga kalau kita baca pengertiannya, dia hampir sama dengan temannya yang mengatakan aklimatisasi itu pindah atau perpindahan planlet atau tanaman mini dari lingkungan yang terkendali atau in vitro ke lingkungan yang in vivo atau lapangan. Oke. Kemudian ada beberapa karakteristik. Nah, yang pertama, kita pelajari bagian daunnya. Nah, bagian daunnya sama seperti bayi ya, kalau baru lahir, itu pucat kalau kita lihat. Nah, pucat itu karena dia itu lapisan lilinnya atau kutikula, kalau di fisiologis kita belajar kutikula, itu kurang berkembang. Karena kalau di lab itu kan, apalagi di dalam botol kultur itu, kelembabannya tinggi. Nah, ini dikatakan bisa 90-100%.
Sehingga karena lapisan kutikulanya itu tidak berfungsi atau tidak berkembang, maka tanamannya bisa kehilangan airnya cukup besar. Nah, karena kan kita tahu ya, namanya suhu atau lingkungan itu kan berubah. Kelembabannya dari yang di lab pindah ke lapangan tentu beda kelembabannya. Nah, ini yang menyebabkan plantlet tadi daunnya itu tipis dan lunak. Jadi seperti bayi yang Ibu sampaikan. Jadi kalau bayi itu kan hati-hati ya. Ibaratnya kalau orang megangnya harus hati-hati. Karena dia masih lunak, masih masih kecil. Nah, kalau pada tanaman hasil aklimatisasi itu daunnya tipis, lunak. Jadi kalau sedikit aja terkena hujan yang cukup tinggi, itu bisa roboh, bisa mati. Nah, itu yang kita antisipasi. Makanya ketika aklimatisasi itu banyak sekali yang mati karena kurangnya penjagaan atau perlindungan dari kita. Jadi harus dibantu. Karakter selanjutnya jaringan angkut. Nah, jadi kalau sudah diaklimatisasi sudah kelihatan ada jaringan angkutnya ya karena sudah ada radikula, sudah ada plumulanya. Nah, kalau pada plantlet hasil kultur jaringan, sistem pembuluh angkutnya antara pucuk dan akarnya ini sering tidak terhubung dengan sempurna karena banyaknya ZPT. Jadi, karena banyaknya ZPT itu akarnya lebih banyak sehingga kurang terhubung ke bagian yang lain. Nah, jadi ibaratnya itu belum aktif secara sempurna. Yang namanya bayi baru lahir ya. Dari lab itu kita umpamakan bayi yang baru lahir, jadi masih rentan, belum aktif. Yang ketiga akar. Nah, tadi kita sudah diskusikan daun dengan akar. Jadi akarnya pun mudah rusak karena tidak sempurna, belum sempurna. Nah, kadang kenapa mudah rusak? Karena baru sedikit akarnya atau baru tumbuh ya, baru ada langsung dipindahkan ke aklimatisasi. Padahal kalau mau lebih ini ya tingkat keberhasilan aklimatisasinya tinggi, sebaiknya ketika mau memindahkan itu tunggu dulu 4 mingguan dari aklimatisasinya. Kenapa kita biarkan lama, Bu? Nah, salah satunya supaya dia lebih kokoh ketika di lapangan. Yang selanjutnya kemampuan bersimbiosis. Nah, sama ya, sama dengan di lapangan. Ada namanya kemampuan bersimbiosis. Nah, kalau dia dipindahkan, dia akan memiliki keterbatasan. Karena biasanya steril ya, biasanya di lingkungan zona aman ibaratnya. Saya kita nih zona aman, tiba-tiba pindah ke lingkungan yang zona kerja umpamanya. Berarti kan zona yang tidak bisa dikendalikan atau zona tidak nyaman. Nah, itu kan harus dibutuhkan perjuangan ya kalau manusia. Nah, begitu juga dengan tumbuhan yang baru dari lab itu kan dari zona nyamannya. Jadi dia punya kemampuannya terbatas. Jadi harus dibantu dengan ZPT dan hormon lainnya. Sehingga dia bisa bersimbiosis dengan bakteri atau dengan mikoriza yang menguntungkan bagi pertumbuhan selama di lapangan. Oke, itu yang keempat. Dan selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi tahap aklimatisasi. Ternyata ukuran bibit menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam
aklimatisasi. Kenapa? Misalnya nih pada pepaya, diketahui ya, ternyata yang tinggi bibitnya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, tinggi bibitnya 5-6 cm, jumlah tunasnya 2-3 buah, dan jumlah akarnya 2-4 buah itu yang bagus. Nah, makanya harus ditunggu sebaiknya akarnya banyak, kemudian sudah lebih besar atau sudah lebih tinggi, sehingga peluang untuk aklimatisasinya juga lebih besar, sehingga dia bisa tumbuh baik dan sehat. Kemudian yang kedua, akar. Ya, karena tadi akar itu salah satu karakter yang bisa kita lihat dengan jelas kalau di botol atau di tempat lab itu. Karena kalau sudah banyak dan panjang, berarti kan itu meningkatkan bidang serapan hara. Artinya dia bisa menyerap hara lebih banyak. Nah, kalau akarnya sedikit, tentu harapan untuk penyerapan haranya juga kecil. Nah, seperti mencari makanan lah kalau di lapangan. Ibaratnya kalau akarnya sedikit, gimana dia mau mencari makanannya kan? Saya jauh, tuh nggak bisa mencapai jangkauan, akhirnya mati tanamannya. Nah, sehingga jangkauan akar inilah yang kita lihat. Kalau akarnya panjang, banyak, nah itu sudah bisa diaklimatisasi. Nah, ini karena laju respirasi, kalau kita belajar fisiologis itu, laju respirasinya sangat tinggi akibat kurang sempurnanya jaringan dan sistem pembuluh tanaman. Nah, ini karena juga dipengaruhi perubahan suhu dan kelembaban tadi. Nah, itu faktor yang kedua. Kemudian selanjutnya suhu. Nah, tadi kita bicara ini ya, pengaruh akar juga dipengaruhi suhu. Jadi sebenarnya faktor-faktor ini sangat berkaitan. Suhu, kita tahu ya kalau lingkungan itu kalau malam, apalagi sekarang musim penghujan, itu sangat dingin sekali. Nah, ini yang menyebabkan pertumbuhan plaletnya itu bisa mati ya, bisa gagal karena tertekan. Karena suhunya berubah-ubah. Nah, makanya kita ketika aklimatisasi itu tidak langsung membawa plaletnya atau hasil kultur jaringan itu ke lapangan terbuka. Makanya perpindahannya itu perlahan-lahan. Awalnya di rumah kaca atau mungkin di rumah kasa ya, rumah kawat yang tertutupi, dinaungin. Nah, setelah agak besar baru dipindahkan ke lapangan. Nah, jadi dia adaptasinya juga perlahan-lahan. Suhunya juga bisa disesuaikan oleh tanaman. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tahap aklimatisasi, kelembaban ya. Seperti kita tahu kalau di laboratorium itu kan kelembabannya tinggi, tadi yang Ibu sampaikan bisa 90-100%. Nah, jadi kalau biasa kelembaban tinggi, ibaratnya yang biasa mudah kena air, tiba-tiba dia di kondisi yang tercekam. Nah, makanya sebaiknya dilakukan penurunan kelembabannya bertahap. Itulah kenapa aklimatisasi ini bertahap. Ya, bertahap, awalnya dikasih naungan atau sungkup, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian baru dipindahkan ke lapangan. Oke, faktor selanjutnya intensitas cahaya. Jadi biasanya di lab
atau di laboratorium itu cahayanya ini ya lumayan tinggi, kelembabannya tinggi, atau kebalikannya. Nah, ini ketika di lapangan justru kelembabannya rendah, misalnya intensitas cahayanya kalau di malam hari tidak ada. Nah, itu bisa juga mempengaruhi dari si tanaman. Jadi saling berkaitan antara suhu, kelembaban, intensitas ya, bibit tadi, akar. Nah, ini faktor yang saling mempengaruhi plantlet atau tanaman mini hasil dari kultur jaringan. Nah, infeksi penyakit juga salah satu faktor yang mempengaruhi dalam kultur jaringan. Kenapa? Karena biasanya kalau di lab itu kan kelembabannya tinggi ya. Jadi mudah terserang jamur, juga bakteri. Nah, sehingga perlu diperhatikan ketika aklimatisasi, benar-benar dicuci akarnya. Jadi kalau kita perhatikan di botol itu kan dia nempel dengan medianya. Medianya itu kan agar ya, anggap aja agar, kayak agar-agar. Nah, akarnya kan nempel di sana. Nah, ketika aklimatisasi kan dia dicuci akarnya. Kalau pencucian akarnya tidak sempurna atau kurang bersih, itu bisa terjadi serangan hama, serangan penyakit, jamur, bakteri ya. Karena agar-agar yang semulanya nutrisi, kalau sudah dipindahkan ke lapangan itu menjadi mengundang si semut atau si jamur ya untuk berkembang. Oke, ini faktor yang harus diperhatikan untuk keberhasilan aklimatisasi. Nah, yang tadi ya, dicuci sampai bersih. Jadi, akarnya tadi dibersihkan dari sisa-sisa media atau agar-agar tadi dan menggunakan tanah yang steril. Nah, karena terkadang tanah yang nampaknya steril pun atau yang bagus pun itu ternyata menyimpan mikroorganisme atau bakteri yang tidak kita inginkan. Nah, kalau masih juga ya kita bisa gunakan pestisida. Jadi bisa musnahkan semua hama atau patogen tadi dengan cara melakukan penyemprotan pestisida. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari kerusakan akar, sebaiknya dilakukan penanaman plantletnya pada tanah yang telah diayak. Nah, sehingga struktur dari si tanah ini menjadi seragam. Selanjutnya yang keempat, gunakan media dengan kadar garam yang rendah. Kenapa kadar garamnya yang rendah? Karena ketika nanti dipindahkan, dia bisa menyesuaikan dengan lingkungan di lapangan. Kemudian diperlukan, ini beberapa tanaman ya, untuk pematahan dormansi, diperlukan perlakuan suhu rendah. Nah, ini beberapa tanaman yang memiliki masa dormansi itu bisa dipecahkan atau dipatahkan dengan perlakuan suhu rendah. Nah, ini kalau umbi-umbian khususnya, karena kalau diaklimatisasi tentu sudah menghasilkan kalus dan plantlet itu supaya cepat dengan suhu rendah. Selama lebih kurang 4-8 minggu.